ini. Ya, di antara keutamaan ya bahasa Arab itu orang yang mempelajari bahasa Arab sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan ahlul arabiyati hum jinnul insi. Bahwasanya orang-orang yang mengetahui memahami bahasa Arab itu seperti jinnya manusia. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala yubsiruna ma la yubsiru ghairuhum. Jadi mereka itu mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kalau jin kan begitu ya. Ya, bangsa jin itu bisa melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat mereka. Ya, orang-orang yang mempelajari bahasa Arab, orang-orang yang memahami, mengetahui bahasa Arab, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, itu seperti analoginya seperti jinnya bangsa manusia. Yang mana mereka itu bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh selainnya. Ya. Jadi kalau orang mempelajari bahasa Arab, orang mengetahui bahasa Arab, maka dia akan dengan mudah, insya Allah Ta'ala akan dengan mudah memahami agama atau syariat kita ini. Ya, ada dua orang misalnya, si A sama si B. Ya, si A dia paham bahasa Arab, sementara si B dia tidak tahu bahasa Arab. Ya, dalam waktu yang bersamaan mereka belajar agama, mereka belajar syariat. Ya, maka si A ini karena dia mengetahui bahasa Arab, boleh jadi dia akan banyak mengetahui perkara syariat ini, ya bisa mengetahui memahami agama ini dalam waktu 2 tahun, sementara yang satunya lagi yang tidak bisa bahasa Arab 10 tahun pun mungkin dia belum memahami ya sedikit dari syariat ini. Ya, oleh karenanya ibu-ibu sekalian, banyak di antara kita ya para penuntut ilmu ada yang sudah ngaji sampai 15 sampai 20 tahun. Ya, tapi belum apa ya? Kalau ditanya tentang perkara-perkara yang mendalam nggak bisa, nggak ngerti, ya, nggak bisa menjabarkan, nggak bisa menjelaskan. Karena kenapa? Basicnya itu kita nggak punya, itu bahasa Arab. Ya, ada orang yang baru belajar agama, tapi karena memang dia punya basic bahasa Arab, ya, dia mengetahui bahasa Arab, maka dia dengan mudahnya bisa memahami agama kita ini. Yang pertama tentu saja taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semua tidak terlepas dari taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesungguhan kita dalam mempelajari bahasa Arab, ya. Baik. Kemudian selanjutnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau pernah berkata, ya, dari bahasa Arab, ma yablughu juhduhu fi ada'i fardihi, sesuai dengan kesanggupannya dalam rangka untuk memahami atau untuk membantu dia melakukan kewajiban-kewajibannya. Ya, seperti itu. Jadi kalau menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, ya jumhur ulama mengatakan bahwasanya mempelajari bahasa Arab itu hukumnya bukan fardu ain. Ya, jatuhnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau ada sekelompok kaum muslimin yang sudah mengetahui memahami bahasa Arab, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Ya, itu jumhur ulama berpendapat seperti itu. Ya, akan tetapi Imam Syafi'i beliau berpendapat bahwa wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab sesuai dengan kemampuannya. Kenapa? Ya itu tadi dalam rangka untuk menunaikan kewajibannya. Ya, karena kita tidak mungkin, karena syariat kita ini diturunkan dengan bahasa Arab, dengan mempergunakan bahasa Arab. Ya, sementara kita tidak bisa memahami syariat ini dengan sebaik-baiknya kalau kita tidak memahami bahasanya. Ya, contoh kasus saja ibu-ibu sekalian ya. Kalau orang yang ngerti bahasa Arab, ya, biasanya kalau dia baca buku terjemahan, itu ada yang nggak dapat di situ ketika dia baca. Ya, dia ada makna yang hilang di situ, ada makna yang dia tidak dapatkan di situ ketika dia baca terjemahan. Akan tetapi kalau misalnya dia baca ke dalam teks aslinya dalam bahasa Arab, maka dia bisa memahami dengan sempurna gitu. Walaupun misalnya dia nggak bisa mengungkapkan, dia belum bisa mengungkapkan, belum bisa menerjemahkan gitu. Seperti itu. Akan tetapi ya dia dapatlah feeling, kalau orang bilang dapatlah feelingnya seperti itu. Ya. Nah, oleh karenanya berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa inna nafsal lughatil arabiyyati minad dini wa ma'rifatiha fardun wajib. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahasa Arab itu sendiri adalah bagian dari agama, dan mengetahui
mempelajari bahasa Arab itu fardun wajib, hukumnya fardu wajib. Ya, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab sesuai dengan kemampuannya dalam rangka untuk menunaikan kewajibannya. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahasa Arab itu sendiri adalah bagian dari agama kita yang mulia ini. Ya, wa ma'rifatiha, dan mengetahui bahasa Arab itu fardun wajib. Hukumnya fardu wajib. Ya. Jadi kalau misalnya kita bermazhab dengan mazhabnya Syafi'i, berarti antuna berpendapat bahwasanya bahasa Arab itu hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau kita mengambil pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama Islam, maka mengetahuinya hukumnya adalah fardu wajib juga. Ya, beliau mengatakan fa inna fahmal kitabi was sunnah, karena sesungguhnya memahami Alkitab yaitu Al-Quran was sunnah dan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW fardun adalah merupakan kewajiban. Wala yufhamu, dan tidak bisa difahami dengan baik, tidak bisa dimengerti dengan baik, yaitu kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah, illa bifahmil lugatil arabiyyah, kecuali dengan memahami bahasa Arab. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, membacakan kaidah wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, ini kaidah ya. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Artinya, dan kewajiban apa saja yang tidak sempurna dilakukan kecuali dengan memenuhi sebuah perkara, maka perkara itu juga menjadi wajib. Ya, saya tanya sama ibu-ibu sekalian, untuk memahami agama, sarananya apa diantaranya? Sarananya apa? Bahasa Arab. Memahami agama ini kan wajib hukumnya kan? Nah, sarananya apa? Bahasa Arab. Ya, karena memahami yang wajib ini tidak bisa kita lakukan kecuali dengan sarana ini, maka hukum sarana ini juga jatuhnya apa? Wajib. Ya, jadi bahasa Arab itu hanya sarana untuk memahami agama. Sementara memahami agama itu hukumnya wajib. Karena memahami agama hukumnya wajib dan tidak bisa sempurna tanpa sarana ini yaitu bahasa Arab, maka hukum mempelajari bahasa Arab juga apa? Wajib. Ya, tapi ini bukan jumhur pendapat para ulama ya. Jangan nanti pulang, ya Allah saya gimana dong gitu loh, nggak ada waktu untuk belajar bahasa Arab, saya berdosa dong kalau begitu. Ya, kalau fardu ini ya kalau kita tinggalkan ya berdosa gitu. Ya, kalau kita nggak belajar prosesnya ya, bukan taunya. Kalau taunya itu kan tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bukakan pikiran kita atau tidak. Yang pasti prosesnya mau apa tidak kita belajar seperti itu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab? La'allakum ta'qilun, agar supaya kalian mengerti. Ya. Ini menandakan bahwasanya hanyalah bahasa Arab yang bisa membahasakan Al-Qur'an. Ya. Alasannya kenapa? Ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala membacakan ayat ini, beliau menafsirkan, beliau mengatakan, "Wa dzalika li anna lughatal Arab afsahul lughat." Karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih. Wa abyanuha wa ausauha. Ya, dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling jelas dan bahasa paling luas. Wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nafsi, dan bahasa Arab yang paling banyak bisa memberikan pengaruh terhadap jiwa kita. Itu bahasa Arab. Ya. Jadi luar biasa. Kalau bahasa lain enggak. Ya, nanti akan kita lihat gimana keunggulan kelebihan bahasa Arab itu daripada bahasa-bahasa yang lainnya. Ya. Nah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas, paling gamblang, kemudian bahasa yang paling luas, dan bahasa yang paling banyak memberikan pengaruh terhadap jiwa kita. Ya. Nah, di antara contoh kecilnya, sering saya sampaikan ketika di awal belajar bahasa Arab, ya, contoh kecilnya paling fasih, paling gamblang, dan paling luas maknanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 223. Ya. Ibu-ibu bisa buka kalau ada yang membawa mushaf.
bisa buka Al-Quran ya, surah Al-Baqarah ayat 223. Ya, perhatikan di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, nisaukum harsul lakum. Ya, nisaukum. Nisaukum di sini kalau kalau artinya secara lugah, secara etimologi, secara bahasa, secara letterlet, nisaukum itu artinya wanita-wanita kalian. Ya. Artinya istri-istri kalian. Nisaukum kata Allah Subhanahu wa taala, nisaukum istri-istri kalian harsul lakum, adalah kebun bagi kalian. Ya, jadi istri-istri kalian adalah kebun bagi kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'tu harsakum anna syi'tum. Maka silakan datangi kebun-kebun kalian anna syi'tum. Nah, di sini kita akan bahas di sini kalimat anna syi'tum. Ya, perhatikan di sini nanti ada satu kata anna. Ya, ketika kita terjemahkan dalam waktu yang bersamaan, satu kata ini mampu mendatangkan 3 makna sekaligus. Ya, Ana tuliskan biar lebih jelas ya. Kebaca nggak ini? Kebaca? Pakai ini aja ya, tulisan yang biasa aja ya. Coba kalau tulisan begini agak lama. Anna kebaca ya. Anna syi'tum. Ya. Ya, coba perhatikan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Baqarah 223. Nisaukum harsul lakum. Istri-istri kalian adalah ladang atau kebun kalian. Ya, fa'tu harsakum, maka silakan datangi kebun kalian anna syi'tum. Perhatikan, anna ini anna syi'tum kita jadikan satu kesatuan biar gampang memahaminya. Ya, dengan satu kalimat ini mampu mendatangkan 3 makna. Ya, 3 makna dalam waktu yang bersamaan. Ya, dan ini bahasa lain nggak bakal bisa seperti ini. Ya, kalau antum nggak lihat terjemahan, apa terjemahannya di situ? Ada yang buka nggak? Coba buka Google dulu. Al-Baqarah 223. Hah? Langsung terjemahkan. Istri-istri kalian adalah ladang atau kebun. Terus cuma begitu kan? Itu terjemahan. Tapi an-nasyi'tum di sini bisa mendatangkan 3 makna dalam waktu yang bersamaan. An-nasyi'tum bisa bermakna ya, mata syi'tum. Ya, mata syi'tum. Yang kedua, an-nasyi'tum bisa bermakna min aina. Min aina syi'tum. Kemudian yang ketiga bisa bermakna kaifa syi'tum. Ya, insya Allah ini nggak tabu ya pembahasan seperti ini ya. Ini kan ilmu ya. Ya, kata yang jomblo mungkin nggak ngerti ya. Tapi perhatikan ya, anna syi'tum. Anna syi'tum bermakna mata syi'tum. Apa artinya mata syi'tum? Kapanpun kalian kehendaki. Karena kata Allah,
istri kalian adalah kebun bagi kalian. Maka silahkan datangi kebun kalian anna syi'tum mata syi'tum, kapanpun kalian mau. Benar nggak? Ya, perhatikan ibu-ibu ya. Yang namanya kebun, boleh dong orang datangi kapan saja kan? Nggak ada yang boleh protes loh. Kok kamu datangnya malam-malam? Kok datangnya siang? Kok datangnya pagi gitu? Ya, nggak boleh protes kan? Kan kebun-kebunnya dia gitu loh. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, anna syi'tum bermakna min aina syi'tum. Dari mana saja yang kalian kehendaki. Ya, namanya pemilik kebun, suka-suka dia kan. Mau datangnya dari belakang, dari depan, dari sebelah kanan, sebelah kiri, ya terserah dia. Namanya dia yang punya kebun gitu, nggak ada masalah kan. Nah kemudian nasitum bermana apa? Kaifasitum, bagaimanapun kalian kehendaki. Ya, caranya seperti apapun, ya terserah. Nah perhatikan. Nah ini hanya bisa dilakukan oleh bahasa Arab. Ya, hanya bisa dibahasakan oleh bahasa Arab. Antum nggak coba bayangkan kalau misalnya harus ada 3 seperti ini. Ya fa'tu harsakum fa'tu harsakum mata syi'tum min aina syi'tum kaifa syi'tum, berbelit-belit. Tapi Al-Qur'an cukup dengan anna syi'tum, ya nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, cukup dengan anna syi'tum maka bisa dipahami dengan 3 makna. Ya, cukup dengan yang atas tadi anasyitum, maka ini bisa dipahami berapa? 3 makna. Bisa bermakna mata syi'tum, kemudian min aina syi'tum, kaifa syi'tum. Itu bahasa Arab. Ya, ini diantara luasnya bahasa Arab tersebut. Ya. Baik. Selanjutnya, ibu-ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum, bahasa Arab itu memiliki 12 juta ya 305.412 bentuk kalimat. Ya, 12 juta 305.412 bentuk kalimat. Kemudian kosakatanya bahasa Arab itu ya sekitar 6.699.400. Bahasa Inggris yang antuna, yang ibu-ibu banggakan, itu kosakatanya paling banyak 150.000 kosakata. Itu bahasa Inggris. Bahasa Arab yang sudah ketahuan belum kita alanhum ajmain, itu sering ketika Rasulullah SAW mengucapkan sesuatu, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan ini? Apa yang dimaksudkan dengan ini? Karena para sahabat sendiri pun nggak tahu. Ya, barulah kemudian dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, kosakatanya hampir 7 juta ibu-ibu. Sementara bahasa Inggris yang kita bangga-banggakan itu hanya berapa? Hanya 6.000, hanya 100, paling banyak 150.000 kosakata. Ya, oleh karenanya semua bahasa-bahasa di dunia itu banyak menyadur bahasa Arab. Bahasa Melayu, nggak usah bahasa Indonesia, secara umum aja bahasa Melayu, itu menyadur lebih dari 3.000 kosakata. Ya, menyadur lebih dari 3.000 kosakata. Ya, nggak usah jauh-jauh, sering saya kasih contoh. Ketika kita mengucapkan hak asasi saja, itu sudah semuanya murni bahasa Arab. Hak asasi, itu semua bahasa Arab. Hakun asasiun. Ya, ketika kita mengatakan misalnya majelis taklim, itu semua murni bahasa Arab. Bahkan kalau kita ngomong iklan pun, itu juga bahasa Arab. Ya, ketika kita misalnya baca kitab, di awal saja bab pertama, bab itu sudah apa? Bab itu sudah bahasa Arab. Mukaddimah juga sudah bahasa Arab. Semua bahasa Arab. Ya, bayangkan bahasa Melayu itu 3.000. Ya, bahasa Inggris pun itu tidak luput. Yang orang bangga-banggakan itu tidak luput dari menyadur bahasa Arab. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya al-qahwa, kopi. Ya. Al-qahwa, kopi, itu awalnya berasal dari bahasa Arab. Lalu kemudian dibawalah kalau tidak salah dibawalah ke Turki. Di Turki itu disadur dengan bentuk kafe kalau nggak salah. Kemudian ke Inggris jadilah apa namanya? Coffee. Seperti itu. Jadi disadur dari bahasa Inggris, bahasa Arab. Kemudian Rais itu apa artinya? Beras. Ya, bahasa Arabnya beras itu adalah al-aruz kalau pakai alif lam. Aruz kalau tidak pakai alif lam. Ya, disadur ke dalam bahasa Inggris jadi rice. Jadi banyak sekali ya bahasa-bahasa dunia yang menyadur bahasa Arab. Karena kenapa bahasa Arab itu kaya banget? Ya, sangat saya kaya. Antum bayangkan saja, antum bayangkan kosakatanya yang sudah diketahui hampir 7 juta. Ini yang sudah diketahui. Belum yang belum kita ketahui. Ya. Baik. Oleh karenanya berkata Abu Abdullah bin Khalawai
Al-Hamadani, beliau berkata, jama'atu lil asadi khamsu mi'atismin walil hayyati mi'atain. Aku telah mengumpulkan 500 nama untuk singa dan 200 nama untuk ular. Ya. Kalau saya tanya ibu-ibu, bahasa Indonesia, kira-kira sinonim dari kata ular berapa? Ya, ular, makhluk melata, ya taruhlah satu. Kemudian apalagi sinonimnya? Ya, mungkin sehari semalam kita bisa ketemu cuma 5 mungkin. Itu pun kalau ketemu. Ya, kata beliau, kata salah seorang ulama bahasa kita, Abu Abdillah bin Khalawai, beliau mengatakan, aku pernah mengumpulkan 500 nama untuk singa. Ya, singa itu kan asad ya. Di antara sinonim atau muradif daripada singa itu fahad. Ya, banyak. Ya, yang kita tahu mungkin cuma asadun saja. Tapi ternyata mereka mengumpulkan lebih dari 500 kata yang bersinonim. Ya, yang persamaan lah. Ya, dari kata singa. Kemudian ular. Ular itu 200 nama. Ya, singa 500 kata, kemudian ular 200 nama. Al-Fairuz, ya, rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya ya, beliau menyebutkan nama-nama madu, beliau menyebutkan lebih dari 80 nama untuk madu. Ya, sinonimnya lebih dari 80 sinonimnya madu itu. Kalau kayak kita apa? Madu ya sudah, madu aja. Ya, nyari-nyari ke sana apa sinonimnya madu, sesuatu yang sifatnya manis. Ya, gula juga sesuatu sifatnya manis gitu loh. Ya. Tapi kemudian beliau mengatakan dan menemukan minimal 1000 nama untuk pedang. Ya, pedang. Jadi kata pedang itu mereka apa namanya bisa mengumpulkan sampai 1000 sinonim. Kemudian kata al-hub, kata al-hub itu cinta. Dalam bahasa Arab beliau apa namanya mereka bisa mengumpulkan lebih dari 60 sinonim atau 60 apa 60 persamaan. Ibnu Faris rahimahullah taala mengatakan wa mimma la yumkinu naqluhu albatta. Di antara hal yang tidak mungkin dinukil seluruhnya adalah awsafus sayfi wal asadi wal rumhi. Ya, jadi apa namanya mengumpulkan nama-nama untuk pedang, kemudian singa, tombak, wa ghaira dzalika minal asma, ya dan selain itu al mutaradifah yang banyak sinonimnya. Wa ma'lumun annal ajam, dan sebagaimana diketahui bahwasanya orang ajam itu adalah non Arab. La ta'rifu lil asadi asma'an ghaira wahid. Mereka itu tidak mengetahui nama asad sehingga kecuali hanya satu nama saja. Ya kayak kita. Ya, bahkan mungkin ada di antara kita kalau ditanya bahasa Arabnya singa apa, nggak tahu gitu. Ya, apalagi kalau sudah disuruh sampai menyebutkan 500 kata, nggak bisa. Ya, fa'amma nahnu kata beliau, adapun kami, fanukhriju lahu hamsina wa mi'a ism. Kami bisa mengeluarkan, mendatangkan 150 nama untuk singa. Ya, baik. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan walisanul arabi ausa'u al-sinati madhhaba. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas. Wa aktsaru al-fadha, dan paling kaya dengan kosakata. Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ibu-ibu sekalian, beliau belajar bahasa Arab itu ya di suatu kaum, bahasa yang paling bagus, ya bahasa yang yang paling fasih. Beliau sampai belajar 20 tahun. Ya, beliau belajar 20 tahun. Maka di zamannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala adalah orang Quraisy yang paling fasih berbahasa Arab. Itu di zamannya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu adalah keturunan Quraisy. Ya. Kalau mau lihat Habib asli, ya Imam Syafi'i. Ya, beliau itu rahimahullah taala adalah keturunan Quraisy. Ya, dan beliau adalah orang Quraisy yang paling fasih berbahasa Arab di zamannya. Ya, beliau sampai belajar bahasa Arab 20 tahun. Bahkan sampai mengatakan, saya belajar di suatu kaum 20 tahun. Sampai tidak ada yang terlewat satu kata pun kecuali saya pasti mengetahui. Ya, bahasa orang tersebut, kaum tersebut. Makanya beliau rahimahullah taala, ya Al-Imam Asy-Syafi'i itu beliau apa namanya banyak menuliskan syair-syair, dan syair-syair beliau itu sangat indah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya, di antara kumpulan syair-syair daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala itu bisa kita ketemukan dalam kitab Diwan ya. Di situ dikumpulkan syair-syair Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan, falihadza, oleh karenanya, unzila asyraful kutub, maka diturunkanlah ya semulia-mulia kitab. Ya.
dari semua kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Taurat, Injil, ya, kemudian Zabur dan yang lainnya, maka yang paling mulia adalah Al-Qur'an. Ya, bi asyrafil lugat, dengan bahasa yang paling mulia. Ya. Jadi Al-Qur'an adalah kitab yang paling mulia, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, ala asyrafir rusul, kepada rasul yang paling mulia. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia rasul yang paling mulia itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya rasul saja, manusia yang paling mulia Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan makhluk yang paling mulia yang ada di alam semesta ini, ya, adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian bisafarati asyrafil malaika, dengan perantaraan malaikat yang paling mulia. Ya, kita nggak tahu ya berapa miliar triliun malaikat yang ada di atas sana. Ya, dan pemimpinnya, imamnya adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Baik, beliau mengatakan bisa farati asyrafil malaika, diturunkan dengan Al-Qur'an ini diturunkan melalui malaikat yang paling mulia. Wa kana dzalika fi asyrafi baqa'il ard, dan Al-Qur'an itu diturunkan di tempat yang di bumi yang paling mulia, yaitu di kota Mekah. Wa butudia inzaluhu fi asyrafi syuhuris sana, dan Al-Qur'an mulai diturunkan, ya, di bulan yang termulia, yaitu bulan apa? Wahwa Ramadan, bulan Ramadan. Fakamula min kullil wujuh, maka sempurnalah dari semua segi. Perhatikan, Al-Qur'an adalah kitab yang termulia, ya, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia. Kemudian diturunkan kepada rasul yang paling mulia, melalui malaikat yang paling mulia, diturunkan di tempat atau di bumi yang paling mulia. Ya, kemudian mulai diturunkan Al-Qur'an itu di bulan yang paling mulia, di bulan Ramadan. Fakamula min kullil wujuh, maka sempurnalah bahasa Arab itu dari segala Al-Qur'an itu dari segala sisi. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, azan ya Allah wa yakum, ini di antara keutamaan bahasa Arab, dan ini merupakan mukaddimah atau prolog sebelum kita memasuki kitab bahasa Arab yang akan kita pelajari. Ya, sedikit kisah. Ya, ibu-ibu sekalian, ada seorang ulama nahwu, ulama bahasa, bernama Al-Kisai rahimahullah taala. Beliau bukan hanya ulama bahasa saja, tapi beliau juga ulama qiraah. Ya, dan masyhur Al-Kisai rahimahullah taala. Beliau dulunya ketika beliau pertama kali belajar bahasa, belajar agama, beliau itu sampai putus asa. Ya. Kalau kayak kita kok susah banget gitu loh belajarnya. Akhirnya suatu ketika beliau rahimahullah taala berjalan di satu tempat, di tempat tersebut beliau melihat suatu tembok, kayak ginilah, ada tembok, ya. Tapi tembok tidak ada atapnya, hanya tembok saja, ya. Kemudian beliau melihat ada semut yang membawa beban. Yang mana semut tersebut membawa bebannya jauh lebih besar dari tubuhnya sendiri. Semut kan begitu. Semut itu konon katanya mampu membawa beban 7 kali lipat dari berat badannya, itu semut. Ya, semut tersebut diperhatikan sama beliau, naik ke tembok gitu, naik, jatuh gitu. Semutnya jatuh, naik lagi gitu, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi sampai berhasil. Kemudian beliau mengatakan dalam hati, kalau semut saja mampu, ya, dengan membawa beban, mampu melewati tembok ini, kok saya nggak bisa gitu loh. Beliau pulang, dan dari saat itulah beliau bersungguh-sungguh, dan dari saat itulah beliau menjadi seorang ulama besar. Ya. Nah, contohnya, analoginya begini, Bu Ibu sekalian, ya, biar semangat. Ya. Taruhlah misalnya kita taruh, ini bukan ritual ya, ini contoh. Ya. Kita taruh misalnya di depan rumah kita ember. Ya, setiap harinya sebelum kita masuk ke rumah, kita bawa satu kerikil. Lalu kemudian kita taruh kerikil tersebut di dalam ember. Ya, satu kerikil, kalau kita lihat, apalah artinya, benar nggak? Tapi perhatikan, 30 hari kemudian apa yang terjadi kira-kira ibu-ibu? Ya, coba tengok, ternyata ember itu isinya 30 kerikil. Maka betullah kata orang Arab, betullah kata ahli hikmah yang mengatakan bahwasanya fa'innal jabal minal hasa. Ya, gunung itu yang kita lihat besar itu terdiri dari apa? Terdiri dari kerikil-kerikil. Ya, remeh gitu loh. Hanya belajar begini aja. Hanya belajar itu aja. Hanya belajar mahaza, min aina anta, kaifa haluka. Jangan. Ya, jangan lihat apa yang kita pelajari saat ini, tapi nanti setelah kita istiqomah belajar, bersungguh-sungguh belajar, perhatikan apa yang akan terjadi 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, atau mungkin 10 tahun ke depan. Kalau Allah kasih umur panjang.
Ya, maka dari sini kita bisa belajar bahwasanya insya Allah dengan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita bersungguh-sungguh belajar dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana saya katakan tadi di awal, Syekh Al-Utsaimin pernah berpesan kepada kita semua, al-arabiyatu awwaluha sa'bah. Bahasa Arab itu awalnya aja yang susah. Wa akhiruha sahla. Akan tetapi akhirnya insya Allah mudah. Makanya orang yang sudah mengerti sedikit bahasa Arab, sudah mulai memahami bahasa Arab, maka dia akan kecanduan untuk mempelajari bahasa Arab tersebut. Dia akan cari kitab-kitab. Ada kitab baru, kalau ada duit dia beli. Kalau nggak ada duit dia usahakan gimana caranya beli. Karena dia sudah mulai mulai sudah nyandu gitu loh. Ya, awalnya mungkin susah. Ya, nggak usah jauh-jauh untuk maksiat saja. Kayak misalnya rokok. Ya, ini contoh contoh buruk tapi nggak apa-apa, contoh saja. Ya, orang kalau pertama ngerokok, mohon maaf ya ibu-ibu sekalian, ya coba lihat orang kalau pertama ngerokok pasti nggak ada enaknya, ya, dan pasti batuk-batuk. Kenapa ngerokok? Dia kan karena ikut-ikutan, dia ikut temennya. eh, nggak maco ente kalau nggak ngerokok misalnya, akhirnya dia ngerokok, awalnya batuk-batuk, dia keliangan, dia pusing, lama-lama apa, lama-lama nyandu dia. Ya, kalaupun diikat dia berusaha lepaskan, gimana caranya biar bisa dapat rokok, ya seperti itu. Ya, sama dengan bahasa Arab insya Allah awalnya susah, ya, mungkin kita pusing, mungkin kita batuk-batuk, ya, mungkin kepala kita berat, atau kata orang mungkin kepala kita berasap, itu awalnya, tapi insya Allah lama-lama, ya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Wallahu taala alam bisawab. Sebelum kita akhiri, mungkin ada di antara ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Nanti untuk ke kitabnya ya Bu Ibu, kita bisa pelajari nanti Durusun Lughah. Ya, yang ini. Ya, Durusun Lughah. Ya. eh, Nanti saya coba adakan, kalau saya bisa adakan saya adakan. Jadi ibu-ibu nanti tinggal datang belajar, kitabnya ada. Ya. Tapi tidak boleh dibawa pulang. Ya. Ya, bolehlah sebagai pinjaman lah ya. Jadi peserta kita pinjamkan. Nanti kalau sudah selesai, silahkan dibalikkan lagi untuk dipelajari lagi, insya Allah. Ya, nanti coba kita adakan, ya, dan peserta tinggal datang belajar saja. Ya, kurang enak apa coba ya, tinggal datang belajar, masya Allah. Ya, kalau kata orang justru kadang-kadang kalau dibelikan kitab tidak bayar, justru seenak-enak perutnya katanya. Justru katanya harus disuruh bayar, tapi enggak, saya enggak. Ya, karena kita tekadnya dari awal enggak pakai bayar, ya, kalau perlu kitabnya kita support semuanya seperti itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya kita cukupkan sampai di sini ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan setelah ini juga silahkan saja, bebas ya, sambil menunggu waktu zuhur. Ya, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hanallahu wa yakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.